Pada video kedua ini, kita masih akan bersama-sama mempelajari penyelesaian balok menerus untuk struktur statista tentu dengan metode cross. Pada materi ini, dengan bentangan yang hampir mirip, tetapi sistem pembebanannya agak berbeda, agak lebih kompleks, sehingga akan dapat lebih menambah wawasan kita di dalam penyelesaian struktur statistik tentu pada balok menerus. Mari kita ikuti paparan selanjutnya. Untuk contoh soal kedua, yaitu suatu sistem balok menerus 3 bentang dengan perletaan A jepit, B roll, C roll, dan D jepit. Kemudian beban yang bekerja pada struktur tersebut berupa beban terbagi rata sebagian dan beban terpusat. Kita diminta untuk menggambarkan SFD dan BMD dengan metode cross. Urutan penyelesaiannya adalah yang pertama dengan menganggap struktur tersebut dengan potongan-potongan sesuai dengan kondisinya di lapangan, serta kita berikan momen-momen yang bekerja pada struktur tersebut. Untuk bentang AB, perletakannya menjadi jepit-jepit dengan beban terpusat sebesar 18 kN per meter panjang dengan karakteristik balok EI. Untuk bentang BC, perletaan jepit-jepit dengan kombinasi beban terbagi rata sebagian, dan beban terpusat. Sedangkan untuk bentang CD, perletaan jepit-jepit dengan 2 buah beban terpusat. Berdasarkan anggapan struktur ini, baik untuk sistem strukturnya maupun sistem pembebanannya, ini akan menghasilkan angka kekakuan bagi batang tersebut serta momen primer yang bekerja pada struktur tersebut. Kita lihat di sini bahwa titik buhul yang merupakan pertemuan dua batang adalah titik buhul B dan titik buhul C. Yang ini akan menentukan nanti berapa jumlah kolom serta titik buhul yang bekerja yang terdapat pada tabel untuk iterasi. Selanjutnya, berdasarkan pada gambar anggapan struktur ini, akan kita hitung angka kekakuan serta angka distribusi yang diwujudkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Titik buhul yang dihitung di sini adalah titik buhul B dan titik buhul C. Dengan batang pada B adalah BA dan BC, pada C adalah CB dan CD. Karena semuanya memiliki bentuk perletaan jepit, maka kekakuannya adalah EI per L. Kita hitung satu persatu kekakuan untuk BA atau KAB adalah EI per LAB sama dengan EI per 6 sama dengan 1/6. Kemudian KBC adalah EI per LBC adalah EI per 7 sama dengan 1/7. Untuk titik buhul C
KCB adalah EI per LBC sama dengan EI per 7 sama dengan 1/7, dan KCD adalah EI per LCD, yaitu EI per 6 atau 1/6. Berdasarkan pada angka kekakuan yang ada, maka kita bisa menghitung angka distribusi. Angka distribusi adalah angka kekakuan dibagi total kekakuan yang ada pada titik bool tersebut. Jadi di sini adalah BA per BA plus BC, yaitu 1/6 dibagi 1/6 plus 1/7 sama dengan 0,5385. Kemudian untuk BC 1/7 dibagi 1/6 ditambah 1/7 sama dengan 0,4615. Nah, totalnya ini harus bulat, yaitu 1. Demikian pula pada C, untuk CB dan CD. Hasilnya sama seperti itu. Setelah angka distribusi diperoleh, kita lanjutkan dengan menghitung momen primer. Ada baiknya kalau kita gambarkan seperti terlihat di sini, supaya kita tahu rumusnya yang seperti apa. Jadi dengan melihat gambar ini kita bisa mengambil rumusnya seperti ini. Nah, momen yang ada adalah MAB dan MBA. MAB sama dengan Q per L kuadrat kalikan 1/3 L X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4 dengan batas. Ini kalau momen yang sebelah kanan menghitungnya dari kiri. Demikian pula kalau momen sebelah kiri menghitungnya dari kanan. Jadi untuk MAB maka batasnya adalah 3 sampai 6. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut, maka akan kita peroleh besar MAB adalah dengan memasukkan batas bawah dan batas atasnya itu positif dan batas bawahnya mengurangi. Maka diperoleh sebesar 37,1250 kN. Tandanya positif karena arah putaran momennya adalah searah dengan arah putaran jarum jam. Kemudian kita hitung untuk MBA. Rumusnya sama, hanya batasnya adalah karena momen kanan maka batasnya dari kiri. Maka batasnya adalah 0 sampai 3. Kemudian kita hitung, maka diperoleh yaitu sebesar 16,8750 kN dan tandanya negatif. Selanjutnya adalah momen primer pada bentang BC. Kita gambarkan. Nah, di sini ada dua buah beban, yaitu beban terbagi rata sebagian dan beban terpusat. Untuk menghitung MBC, maka kita pasang rumusnya. Sekali lagi, untuk momen sebelah kiri mengambilnya dari kanan. Sehingga batasnya adalah QL per 1/3 L X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4. Nah, batasnya itu dari 4 sampai 7. Kemudian untuk beban terpusat demikian pula. Rumusnya adalah 1/L kuadrat PAB kuadrat. Jadi kalau momen yang sebelah kiri, maka B-nya yang kuadrat. Kita hitung, maka diperoleh 27,8214 kN. Tandanya positif. Kemudian MCB, ini bebannya juga 2, maka dihitung batasnya dari 0 sampai 3. Kemudian untuk beban terpusat, A-nya yang kuadrat. Kalau momen sebelah kanan, maka yang kiri yang kuadrat. Jadi 1/L kuadrat PA kuadrat B. Kita masukkan nilai-nilainya, maka diperoleh sebesar
34,6786 dan tandanya negatif. Dan yang ketiga adalah pada bentang CD. Beban yang bekerja adalah 2 buah beban terpusat. Inilah rumusnya, yaitu untuk MCD itu MCD adalah 1/L kuadrat sigma PI AI kuadrat B sama dengan ini. Jadi tinggal kita masukkan, ini rumusnya kebalik ya, rumusnya PI AI B kuadrat. Jadi B-nya yang kuadrat. Jadi 30 kali 2, A-nya 2, dan B-nya 4. Jadi 4-nya yang kuadrat. Kemudian 42 dikalikan dengan 2 kuadrat yang ini, dikalikan 4. Diperoleh 45,333, tandanya positif. Kemudian untuk MDC sama rumusnya. A-nya yang kuadrat. Jadi 30 kali 2 kuadrat dan seterusnya. Hingga diperoleh 50,6667 kN. Jadi dari sini kita sudah memperoleh angka kekakuan, kemudian angka distribusi, serta momen primer, sehingga langkah selanjutnya adalah melakukan iterasi untuk memperoleh momen akhir. Kita buat dalam bentuk tabel distribusi momen. Tabel distribusi momen itu jumlah kolomnya adalah sebanyak momen yang bekerja. Bisa kita lihat pada gambar pemisalan struktur tadi, anggapan struktur tadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah momen. Jadi kita membuat 6 kolom. Titik buulnya mulai dari A, B, C, D. Titik buul B ada 2 batang, yaitu batang BA dan BC. Titik buul C ada 2 batang, yaitu CB dan CD. Pada D 1 batang. Kemudian kita masukkan angka kekakuan yang ada, yaitu pada BA, BC, CB, dan CD. Kemudian dimasukkan momen primernya. Momen primer baik pada AB, ini dengan memasukkan tandanya ya. Jadi tanda positif ke positif, kalau negatif ya negatif. Jadi tertulis di sini untuk momen primer AB adalah 37,125. Nah, pada A dan pada D itu tidak ada angka distribusi karena ini merupakan hanya 1 batang saja. Bukan merupakan pertemuan 2 batang atau lebih. Kemudian kita masukkan momen primernya. Nah, dalam tabel ini terlihat bagaimana kita menghitung atau melakukan iterasi yang selanjutnya akan saya jelaskan dengan menggunakan Excel. Mari kita hitung bersama. Yang pertama kita membuat tabel dalam Excel ini, yaitu sebanyak 6 buah kolom, yaitu kolom sejumlah
momen yang ada. Titik buhul yaitu titik buhul A, B, C, dan D. Titik buhul A hanya satu batang, titik buhul B ada 2 batang, titik buhul C ada 2 batang, titik buhul D 1 batang. Kemudian dimasukkan batang-batangnya, nama batang-batangnya. Selanjutnya dimasukkan angka distribusi. Jadi angka distribusi hanya ada pada titik buhul B dan C, sedangkan A dan D tidak ada. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai dari momen primer. Di A ada 37,12500, kemudian B min 16,875, kemudian C BC 27,8214, CB min 34,6786, CD 45,333, dan DC minus 50,66670. Kemudian dari mana kita memulai iterasi, yaitu dengan menjumlahkan momen yang ada pada suatu titik buhul. Kemudian kita mulai dari titik buhul yang memiliki momen primer paling besar. Kalau kita lihat di sini, pada titik buhul B, di sini ada kira-kira sekitar 9, plus 9, sedangkan di C ini kira-kira sebesar 10 lebih. Maka iterasi kita lakukan, kita mulai dari titik buhul C. Oh, di sini dari titik buhul B. Nah, dalam keadaan kosong seperti ini. Jadi saya akan mulai dari titik buhul B. Maaf tadi, ini 11, sekitar 10 lebih, masih lebih besar B dibandingkan dengan C. Jadi caranya adalah, ingat pertama, bahwa momen distribusi itu tandanya berlawanan dengan tanda dari momen primer. Jadi kalau di situ momen primernya adalah sebesar 10, sekian, 10,9, maka tandanya nanti akan menjadi min. Maka dalam rumus yang saya masukkan itu akan sama dengan minus, kemudian kurung buka, momen yang ada di situ kita jumlahkan. Itu min 16,875 ditambah 27,8214, kurung tutup, kemudian kalikan dengan angka distribusi. Jadi keduanya kita jumlahkan, kemudian diberi tanda negatif, kemudian kalikan dengan angka distribusi. Kita peroleh besar ini. Jadi kalau tadinya plus, maka menjadi minus. Demikian pula pada batang BC, yaitu sama dengan minus dalam kurung min 16,875 ditambah 27,8214 kalikan 0,4615. Diperoleh. Kemudian jangan lupa langsung diinduksikan. Jadi kalau batangnya sama, B, C, dan CB itu kan sama, maka momen yang muncul pada B itu akan diinduksikan ke C. Maka besarnya adalah setengahnya. Nah, ini. Demikian pula di A. Ini menerima induksi. Kemudian saya garis bawah.
Kemudian melangkah ke titik buhul berikutnya, yaitu titik buhul C. Saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi di sini pada titik buhul C setelah langkah pertama itu ada 3 buah momen, yaitu momen primer CB, momen primer CD, dan momen induksi CB. Ketiga-tiganya kita jumlah, kemudian dikalikan dengan angka distribusi dan dikalikan minus. Jadi sama dengan minus, ketiga-tiganya kita jumlah, kalikan angka distribusi. Kalau dalam perhitungan kalkulator ya ini langsung diinduksikan. Langsung saja diinduksikan supaya tidak mencet kalkulator berkali-kali. Demikian pula untuk CD, yaitu min 2,52588 ditambah min 34 tambah plus 45 kalikan 0,5385. Demikian, kemudian kita induksikan. Ini yang kita peroleh pada langkah yang kedua. Kemudian kita kembali ke B. Langkahnya sama seperti tadi. Kita mulai dari BA. Yang ada hanya satu momen, maka sama dengan minus kalikan angkanya di sini, termasuk tandanya. Kemudian kalikan dengan angka distribusi. Nah, kalau menggunakan Excel jangan lupa untuk mengunci, karena nanti supaya kita tidak nulis berkali-kali, tinggal kita copy saja, maka angka distribusinya nanti dikunci. Inilah momen yang kita peroleh. Inilah hasilnya. Nah, demikian kita lakukan kembali ke C. Setelah C, nanti kembali lagi ke B. Jangan lupa untuk di garis bawah ditutup supaya tidak membingungkan. Demikian kita lakukan itu sampai hasilnya sampai 0. Kita lihat di sini, kita lakukan berkali-kali, kemudian kita total. Dari atas sampai ke bawah ini kita total. Ini kita total, hasilnya 34,71112. Kemudian ini min 2170275. Ini 2170275. Ingat, ini dan ini harus sama dengan 0. Kemudian titik buhul C juga seperti itu. Ini dijumlah juga 0. Ini adalah, maaf ini belum kelihatan. Jadi hanya menerima induksi terus. Jadi untuk titik buhul A dan D itu hanya menerima induksi saja, karena itu merupakan bukan pertemuan batang-batang. Jadi tidak ada momen distribusi, hanya menerima induksi. Jadi kapan dihentikan? Ya ketika sudah 0. Nah, demikian saya sarankan untuk ujian ya nanti menggunakan Excel saja untuk menuliskan, untuk menghitung, kemudian bisa disalin. Nah, di dalam contoh ini saya menambahkan satu kolom ini hanya untuk penjelasan saja. Jadi kalau sudah memahami, kita tidak perlu tuliskan lagi. Jadi inilah hasil momen akhirnya ini. Ini adalah momen akhir yang diperoleh dari langkah-langkah iterasi. Inilah hasilnya tabel
distribusi momen tadi hasilnya adalah seperti terlihat di dalam layar ini. Nah, sampai di sini ini adalah langkah-langkah kita sudah memperoleh momen akhir. Maka langkah berikutnya yaitu E sampai selesai itu adalah langkah yang sama dengan pada perhitungan dengan Clapeyron, yaitu pertama kita hitung strukturnya sebagai balok sederhana atau simple beam, kemudian dihitung sebagai balok statis tak tentu, kemudian dihitung maksimumnya, kemudian bisa kita gambar. Yang pertama adalah struktur dasar sebagai simple beam. Nah, di sini saya gambarkan secara lengkap untuk memudahkan pengertian. Gitu. Jadi ini menjadi sendirol. Saya kira tidak perlu dijelaskan ini karena hanya sigma momen saja. Jadi sigma momen B itu adalah RA kalikan 6 sama dengan 18 kali 3. 18 itu bebannya kalikan 3, kemudian kalikan lengannya. Lengannya adalah 4,5. Kemudian dicari RB dengan cara yang sama. Kemudian dicari M1. M1 bisa kita hitung lebih mudahnya dari B. Karena di sini tidak ada momen. Kalau di sini ada gaya, nanti ngitungnya harus memperhitungkan gaya dari RA aksen dan Q. Jadi lebih mudah menghitung dari B. Diperoleh M1 adalah 40,5 kN. Kemudian bentang BC dengan beban yang ada juga seperti itu. Kita hitung reaksi-reaksi perletakannya. RB2, RC1, kemudian M1 dan M2 dan M3. Kemudian bentang kita jumlahkan. Jadi di sini karena kita memperoleh RB1 dan RB2, sengaja saya pisah. Kalau di buku mungkin tidak dipisah. Di sini saya gabungkan. Memisah RB1 dan RB2 adalah memudahkan dalam nanti menggambar. Kemudian RC1, jadi pengaruh dari momen pada titik bullnya dan momen pada seberangnya. Ini persis sama dengan di Clapeyron. Kemudian dicari RC1, RC2, kemudian dijumlahkan. Kemudian RD, ini juga ada, jadi pada titiknya sendiri, pada titik bullnya sendiri itu tandanya positif, dari seberangnya tandanya negatif. Nah di sini tanda momen tidak dimasukkan kecuali arahnya berbalik. Kemudian RC2 berarti bentang CD. Dicari M4 dan M5. Kemudian struktur statis tak tentu, ini untuk mencari reaksi-reaksi perletakan. Mungkin slide saya salah tadi. Demikian. Kemudian momen maksimum. Nah, untuk mencari momen maksimum, sekali lagi perhatikan gambar ini. Yang pertama adalah gambar dari statis tertentu, simple beam. Kemudian yang ini dari momen distribusi, momen akhir. Kemudian berapa besarnya ya tinggal kita
kurangi saja dengan bentuk trapesium ini kita tarik segitiga, dengan perbandingan kita bisa tahu berapa besar Y. Di sini sudah dijelaskan dengan baik. Kemudian gambar. Nah, setelah itu kita gambar. Inilah, nah, pada penggambaran itu yang dimasukkan ini adalah reaksi-reaksi perletaan pada statis tak tentu. Jadi kalau tadi ini adalah RA, kemudian ini adalah RB1, ini adalah RB2, ini RC1, RC2, dan ini adalah RD. Tinggal kita turunkan saja, ini dari sini, kemudian naik, di situ berapa, karena ini ada turun 28, jadi ini mesti naik 28. Sehingga di sini diperoleh 0,78. Jadi ada di atas garis. Dan ditarik miring untuk beban terbagi rata. Demikian pula di sini RB1 itu 11 tarik sana. Kemudian untuk gambar momennya adalah pertama gambarkan momen statis tertentunya. Yang ini. Setelah itu gambarkan momen akhir dari statis tak tentunya. Tinggal kita tempelkan saja. Kita lihat di sini bahwa di sini ini kan momennya harus selalu sama. Sehingga di sini momen itu 0. Di demikian gambaran penyelesaian yang kedua, semoga bisa lebih memberikan wawasan dalam penyelesaian untuk balok menerus.